Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Dorotu Nasihat, mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2022 dengan NPM 22034014010092. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Listrik dan Konversi Energi dengan dosen pengampu Ibu Praditya Sigit Ardisti Sitogasa, STMT. Baik, langsung saja. Untuk materi yang saya sampaikan yakni strategi pengolahan sampah secara hidrotermal serta contoh produknya. Table of content dalam PowerPoint saya kali ini yakni yang pertama latar belakang, yang kedua pengolahan sampah secara hidrotermal, pengertian, proses dan lain sebagainya, kemudian perbandingan dengan alternatif lainnya, dan yang terakhir reviews derivable atau RDF. Latar belakang dari eh, penelitian atau pembuatan materi ini yakni karena adanya sebuah permasalahan yakni dari peningkatan sampah perkotaan entah itu dari sampah organik atau anorganik yang tidak terkelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Kemudian adanya ketidakmampuan masyarakat dalam mengolah atau memilah sampahnya sendiri sehingga semua sampahnya berakhir di TPA tanpa pengolahan terlebih dahulu. Langsung saja, pengolahan sampah secara hidrotermal yakni teknologi pengolahan sampah yang menggunakan proses termokimia dengan media air pada suhu dan tekanan tinggi. Tujuannya untuk mengubah sampah yang memiliki kadar air tinggi menjadi produk bernilai tambah seperti bahan bakar padat, berupa arang atau briket, yang memiliki nilai kalor setara dengan batu bara subbituminous grade rendah. Jadi, singkatnya, hidrotermal ini menggunakan air sebagai katalis pengolahan dalam pembakaran tersebut. Berbeda dengan gasifikasi dan pirolisis, gasifikasi dan pirolisis menggunakan oksigen sebagai katalisnya jika di pembakarannya. Sedangkan hidrotermal ini menggunakan air. Kemudian berikut ini merupakan pilot plan pengolahan sampah teknologi hidrotermal. Sebenarnya ini pengolahan hidrotermal secara sederhana aja atau dalam skala kecil. Yang pertama yakni MSP ini, yakni sampah perkotaan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam alatnya. Sampah perkotaan di sini yang dimaksud yakni campuran antara sampah organik dan anorganik. Kemudian ada alat boiler yang telah disiapkan untuk eh, memasak air dengan suhu hingga suhu tertentu. Kemudian air dan sampah perkotaan tersebut dimasukkan ke dalam reaktor di sini akan diolah. Kemudian untuk olahan padat akan menjadi produk. Selanjutnya kondenser ini berupa air hasil uapan atau air hasil pengolahan dalam reaktor, kemudian dialihkan ke water treatment dan bisa dimanfaatkan kembali untuk boiler. Sebenarnya, pengolahan sampah secara hidrotermal ini hanya hanya dilakukan pemilahan atau penyisihan untuk sampah yang tidak memiliki nilai kalor, misalnya kaca, logam, dan lain sebagainya. Kemudian produk yang dihasilkan, yang pertama yakni RDF. RDF yakni hasil dari pengolahan secara hidrotermal sampah campuran, jadi sampah organik dan juga anorganik. Sedangkan untuk pakan ternak, karena eh, hewan masih membutuhkan protein dalam makanannya, jadi yang digunakan dalam pakan ternak ini yakni hanya sampah organik. Sedangkan untuk POC atau pupuk organik cair dari kotoran hewan serta air hasil kondensasi dari proses
pengolahan hidrotermal yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk alternatif pengolahan lainnya atau perbedaan pengolahan secara hidrotermal dengan direct landfilling dan TPS 3R meliputi sebagai berikut. Untuk tahapan hidrotermal dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilahan yang dimaksud dari benda yang tidak dapat dibakar, tidak memiliki nilai kalor, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, logam, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian diproses secara hidrotermal, dikeringkan, dan dipadatkan. Dipadatkan atau langsung dikemas. Kemudian direct landfilling, yakni pengumpulan, pengangkutan, pembuangan di TPA. Jadi setelah dari pengambilan, entah dari rumah warga atau dari TPS, langsung ditimbun atau dibawa ke TPA tanpa adanya pengolahan atau pemilahan terlebih dahulu. Kemudian TPS 3R, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pembuangan ke TPA. Jadi di TPS 3R ini dipilah terlebih dahulu antara organik dan anorganik, kemudian dimanfaatkan jika masih bisa dimanfaatkan secara 3R. Kemudian pembuangan ini hanya untuk residunya saja, sehingga volume yang dialihkan ke TPA tidak terlalu banyak. Kemudian pengolahan yang diterapkan dari hidrotermal, proses termokimia dengan uap air bertekanan untuk menguraikan sampah, seperti yang saya sebelumnya sebutkan di pengertian hidrotermal, yakni menggunakan air sebagai katalis dalam pengolahannya. Kemudian direct landfill, tidak ada pengolahan karena langsung dialihkan ke TPA. TPS 3R, pemilahan pengolahan awal seperti composting dan daur ulang. Jadi sampah yang telah dipilah, entah itu organik atau anorganik, dimanfaatkan. Yang organik dibuat menjadi pupuk pupuk organik, menjadi kompos ataupun ekoenzim. Sedangkan yang anorganik dapat didaur ulang atau digunakan untuk proses yang bahan baku yang lainnya. Jenis sampah yang diolah hidrotermal yakni sampah organik atau anorganik bisa dicampur, dipisah. Yang penting tidak ada kaca, logam, dan semua bahan yang tidak memiliki nilai kalor. Kemudian direct landfilling, semua jenis sampah karena tidak ada pemilahan. TPS 3R, eh, sampah yang masih dapat diolah. Kemudian produk yang dihasilkan, hidrotermal yakni RDF, pakan ternak, serta pupuk organik cair. Direct landfilling tidak ada. TPS 3R dapat menjadi kompos, kemudian barang-barang hasil daur ulang, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, RDF merupakan salah satu hasil dari pengolahan sampah secara hidrotermal. Untuk pembuatan RDF sendiri meliputi sebagai berikut. Yang pertama yakni dari sampah, kemudian lanjut ke primary crushing, yakni pencacahan sampah menjadi unit yang lebih kecil sehingga lebih mudah diolah. Drying proses yaitu proses hidrotermal tadi, pembakaran sampah. Sorting proses, sorting proses meliputi entah seperti pengayakan atau apa menghasilkan sampah untuk menghasilkan sampah yang lebih kecil atau dengan ukuran yang seragam. Kemudian secondary crushing, pencacahan kembali, pencacahan dan pensortiran kembali sampah hingga menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Kemudian pelletization dan RDF pellets. Pada eh, pabrik semen telah diterapkan beberapa kriteria RDF yang digunakan, yakni jumlah kandungan abu 15-20%, kandungan klorin 0,2-0,4%, sulfur kurang dari 0,2% dengan berat 3.000-3.300 kcal per kg. Sedangkan menurut eh, kriteria yang saya dapatkan, dalam pabrik semen dapat menggunakan RDF kelas kedua dengan sampah perkotaan yang telah terpisahkan dari kaca dan logam.
Sama halnya dengan RDF kelas ketiga dan kelima. Kemudian untuk bahan baku pembuatan RDF sendiri bisa berasal dari sampah organik saja atau campuran organik dan anorganik. Berikut merupakan studi kasus yang saya dapatkan untuk pembuatan RDF menggunakan campuran daun dan plastik jenis PP. Bisa dilihat di sini untuk presentase daun yang lebih tinggi, yakni 3:1, mengandung kadar air yang lebih tinggi pula, sekitar 8,83%, dengan kadar abu 8,95%, kadar karbon terikat 15,15%, nilai kalor 4.373,83%. Jadi untuk pengaruh bahan baku pada pembuatan RDF ini yakni jika semakin tinggi kadar air pada bahan bakunya, maka nilai kalornya semakin rendah, meningkatkan energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air saat pembakaran sehingga efisiensi energinya menurun. Selanjutnya, kadar abu yang tinggi menyebabkan residu pembakaran lebih banyak, sehingga meningkatkan biaya pengelolaan abu atau pengelolaan lanjutan untuk abunya ini dan resiko kerusakan peralatan serta resiko kesehatan. Kandungan plastik dan bahan yang mudah terbakar tinggi atau presentase plastik yang lebih tinggi meningkatkan nilai kalor RDF dan membuatnya lebih efisien sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian kandungan sulfur, di sini tidak disebutkan sulfur. Jadi intinya untuk pembuatan bahan baku RDF bisa disesuaikan saja, yang penting masih memenuhi kriteria dalam kriteria yang ditetapkan, yakni seperti berikut: ash 15-20%, sulfur di bawah 0,2 dengan berat 3.000 dan berat 3.000 sampai 3.300. Kakal pel, kayak kacal. Jadi untuk kesimpulannya, bahan baku yang ideal untuk pembuatan RDF ini yakni eh, perbandingan yang setara antara organik dan anorganik. Yang penting masih memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti yang pada slide sebelumnya ini. Untuk manfaat dan tantangan dalam pengolahan sampah menjadi RDF atau secara hidrotermal ini, manfaatnya mampu mengurangi volume sampah karena sampah tersebut telah dimanfaatkan, jadi yang dibuang ke TPA itu hanya residunya saja. Dan itu yang diharapkan atau diusahakan dengan tujuan umur TPA ini lebih lama atau lebih panjang. Yang kedua, ramah lingkungan karena berasal dari bahan-bahan organik yang tidak berbahaya dan telah mengalami proses pengolahan, kemudian efisiensi energi dan berkelanjutan karena sampah kan terus dihasilkan. Jadi untuk bahan bakunya atau raw materialnya ini pasti tersedia. Selanjutnya untuk tantangan, komposisi sampah yang tidak pasti. Jumlah perbandingan antara sampah organik dan anorganik yang dibuang ke TPA atau yang dihasilkan oleh manusia setiap harinya itu tidak dalam presentase yang pasti. Kemudian peralatan mahal, kurangnya kesadaran masyarakat. Ini maksudnya karena
tidak melakukan pemisahan sampah secara secara mandiri sebelum dibuang dan diangkut. Sehingga karena kebanyakan sampah sudah tercampur, jadi kebanyakan bahan baku yang dibuat untuk RDF juga atau yang diolah setelah hidrotermal juga sampah campuran. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.